Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi pada hari Minggu. Hari ini di mana hari yang penuh dengan sukacita. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita sekalian untuk berdoa. Terima kasih Bapa, pada hari ini kembali kami berkumpul untuk memuji, menyembah, meninggi, mengagungkan nama-Mu. Di mana Engkau telah memberikan kami waktu kesempatan yang begitu indah ini Tuhan. Walaupun dengan kondisi dan keadaan yang bagi kami mungkin tidak enak. Tapi kami percaya kalau kami bersama-sama dengan Engkau, apapun situasi kondisinya, kami tetap penuh dengan sukacita. Siapkan hati pikiran kami Tuhan, urapi kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Sehingga di saat kami belajar akan firman-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja, memberikan kami pengertian, sehingga kami semakin memahami maksud daripada firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom, selamat hari Minggu. Dan selamat beribadah lagi bagi kita yang walaupun sampai dengan saat ini kita masih ibadah online. Hari ini kita mau belajar sama-sama satu firman Tuhan. Saya akan sampaikan satu ayat saja pada hari Minggu saat ini. Mari kita buka 2 Timotius 4 ayat yang kelima. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Puji Tuhan. Kalau kita baca 2 Timotius 4 ayat 5 ini merupakan keinginan Rasul Paulus atau pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Karena Rasul Paulus merasa bahwa sebentar lagi waktunya akan tiba, dia akan kembali ke rumah Bapa. Makanya Timotius dipanggil, diberikan pesan-pesan ini kepada Timotius. Dan saya percaya pesan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini Bapak Ibu, ini juga pesan buat kita, anak-anak Tuhan, di mana saja kita berada, dalam kondisi dan keadaan yang saat ini. Ya, kalau kita lihat memang tidak mengenakan, sepertinya zona nyaman kita lagi digoncang. Tapi biarlah pesan firman Tuhan yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius ini menjadikan itu pesan buat kita, anak-anak Tuhan. 4 hal penting ini Bapak Ibu kalau kita renungkan, paling tidak memberikan kita semangat lagi, memberikan kepada kita dorongan untuk terus hidup mengandalkan Tuhan, hidup bergantung sama Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu, pesan firman Tuhan ini kepada Timotius. Yang pertama, kita lihat bicara tentang kuasailah dirimu. Ini pesan Paulus kepada Timotius. Karena apa? Timotius ini masih muda. Gampang sekali untuk orang-orang muda ini terpengaruh dengan kondisi dan keadaan di sekitar dia. Kalau kita lihat ayat yang selanjutnya terakhir di bawah, ada satu juga murid dari Paulus yang meninggalkan Paulus, Demas. Dia tidak tahan dengan kondisi mungkin saat itu, sehingga akhirnya dia kembali kepada dunia. Nah, pesan kepada Timotius ini, kuasailah dirimu. Ya. Bicara tentang kuasai dirimu atau penguasaan diri. Dalam arti sederhana itu maksudnya adalah tidak terpengaruh oleh hal-hal yang menggoda hati, pikiran, dan jiwa kita. Berbicara tentang penguasaan diri itu 3 hal. Hati, pikiran, dan jiwa kita. Ya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana suasana hati, pikiran, dan jiwa kita saat ini? Ya, saya banyak bertemu dengan orang-orang, dengan teman-teman, dengan kerabat yang berkata begini, sampai kapan situasi kondisi ini akan berakhir? Seakan-akannya
Waktu-waktu yang lalu, bulan-bulan kemarin sudah sepertinya menurun COVID-19 ini. Akhirnya masyarakat mungkin jadi lengah. Tidak memakai masker lagi, ya, tidak mematuhi protokol kesehatan, kumpul-kumpul, acara. Dan sekarang terjadi, ya, yang kedua, melanda negeri kita. Sampai kapan? Ini tanda bahwa orang tidak menguasai diri. Paulus pesankan kepada Timotius, kuasailah dirimu. Karena Timotius ini yang masih muda, gampang untuk terjerumus, gampang untuk terpengaruh. Dan biarlah pada hari ini kita belajar bersama-sama. Seperti apa sih orang yang menguasai dirinya? Tadi saya katakan bahwa penguasaan diri itu bicara tentang pikiran, ya, bicara tentang hati, bicara tentang jiwa. Nah, seperti apa penguasaan diri yang dimaksud pada hari ini? Lewat firman Tuhan. Yang pertama saya mencatat bahwa menguasai diri itu artinya apa? Tidak lalai atau lupa. 1 Timotius 4 ayat 14a kita baca bersama-sama. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Pesan Paulus kepada Timotius. Sebagai orang muda kamu harus bisa menguasai diri. Dan menguasai diri itu artinya apa? Tidak lalai, tidak lupa. Ini pesan kepada Timotius. Bahwa Timotius ini sudah diberikan karunia. Dan biarlah karunia itu Timotius pergunakan. Sehingga lewat pelayanan dia, banyak jiwa lagi dibawa dimenangkan bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu, seringkali pesan-pesan kepada bangsa ini, kepada masyarakat, kepada kita sendiri lewat pemerintah. Jangan lalai protokol kesehatan, 3M, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, menjauhi kerumunan. Tapi seringkali kita sebagai manusia ini lalai, lupa, menganggapnya itu biasa. Padahal itu pesan yang penting demi keselamatan jiwa kita, keselamatan keluarga kita. Makanya sini ditekankan, menguasai dirinya artinya apa? Orang itu tidak lalai, tidak lupa. Pesan Paulus kepada Timotius, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Dan pesan firman Tuhan juga buat kita anak-anak Tuhan, jangan lalai mempergunakan waktu-waktu yang ada saat ini. Jangan kita lengah, Bapak Ibu. Justru kesempatan yang ada saat ini semakin kita dekat kepada Tuhan. Jangan lupa saling mendoakan, saling mengingatkan. Ya, saling memperhatikan di antara kita anak-anak Tuhan. Saling mendukung, mensupport. Itu yang paling penting dalam kondisi-kondisi saat ini Bapak Ibu. Nah hari ini kita belajar menguasai diri artinya kita tidak lalai, tidak lupa. Yang kedua kita belajar lagi menguasai diri artinya apa Bapak Ibu? Kita tenang. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu. Jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita lihat saat ini Bapak Ibu. Ya, dengan pandemi gelombang yang kedua ini. Tenaga kesehatan luar biasa payah. Ya, tenaga pemakaman, kuburan di mana-mana. Kita dengar di tempat kita aja, wilayah Sidoarjo, Surabaya ini. Ya, bunyi ambulans yang tidak berhenti. Saya kemarin waktu ke Sidoarjo, ya, 5 kali saya bertemu dengan ambulans. Bayangkan Bapak Ibu. Dalam kondisi 1 hari itu, ambulans, ya, ada yang datang, ada yang pergi. Jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Jangan Bapak Ibu tidak tenang. Banyak orang yang panik. Pesan Paulus kepada Timotius, kamu tenang. Jangan terpengaruh dengan keadaan situasi yang kamu alami. Dengan berita-berita mungkin, dengan intervensi-intervensi yang berbuah negatif terhadap pelayananmu. Tenang saja. Dan orang yang tenang itu, dia bisa dapat berdoa dengan baik. Banyak orang sekarang tidak tenang.
dengar seperti ini, gelombang kedua mulai panik. Ya, menimbun obat-obatan padahal ada yang lebih perlu. Ya, menimbun sanitizer, menimbun masker. Padahal ada yang lebih penting, lebih perlu orang yang sakit dan butuh saat itu. Pesan firman Tuhan pada kita hari ini Bapak Ibu. Ayo kuasai diri kita supaya kita jadi tenang. Ya, kita tidak gegabah. Ya, kita tidak ikut panik. Ambil waktu, kesempatan. Kita punya waktu lebih banyak. Bersekutu, berdoa. Karena masih banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita belajar orang yang menguasai diri artinya apa? Orang itu sadar dan selalu berjaga-jaga. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadar dan berjaga-jaga. Orang yang menguasai diri itu dia sadar. Dia selalu berjaga-jaga. Dia tidak gegabah. Ya. Dia hidup tidak sembrono. Dia mempergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan baik. Karena tidak tahu kapan waktu itu, kesempatan itu akan ada. Makanya Bapak Ibu pada hari ini kita belajar, sadarlah dan berjaga-jaga. Saya lihat Bapak Ibu, ada beberapa orang justru kesempatan ini merasa, wah saya bebas. Ya, ibadah bisa waktunya kapan saja. Ya, saya mau doa bisa waktunya kapan saja. Justru kesempatan-kesempatan ini banyak yang melakukan hobinya. Ya, kita lihat sekarang orang hobinya goes. Ada yang kesempatan pakai, wah kan nganggur, ya sudah saya mancing. Saya tamasya, lupa Bapak. Jadi lalai. Dan hari ini kita belajar, ayo mari kita sadar dan berjaga-jaga. Jangan kita menjadi orang yang hidup sembrono. Tidak mempergunakan waktu ini dengan baik. Dan pesan Paulus kepada Timotius, kamu harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga juga atas jiwa yang dipercayakan kepadamu. Berjaga-jaga juga atas pelayanan yang diberikan kepadamu. Karena iblis tidak tinggal diam. Dia pakai terus kesempatan, gunakan kesempatan. Untuk buat bagaimana supaya orang-orang tidak percaya kepada Tuhan. Supaya orang bagaimana jatuh di dalam dosa. Ini pesan yang penting kepada Timotius dari Paulus. Kuasai diri artinya apa? Ya, kuasai diri yang pertama kita belajar. Tidak lalai, tidak lupa. Kuasai diri yang kedua, tenang. Kuasai diri yang ketiga, sadar dan berjaga-jaga. Kita lihat poin yang kedua. Poin yang pertama tadi, kuasai dirimu dalam segala hal. Yang kedua pesan Paulus kepada Timotius, sabar menderita. Kalau dengar poin ini Bapak Ibu, ini jadi suatu perenungan bagi kita semua. Di kondisi dan saat ini, masihkah kita sabar mengalami penderitaan? Zona nyaman kita ini lagi digoncang. Yang biasanya dulu sering berkumpul-kumpul, yang biasanya dulu sering bersama-sama, yang biasanya dulu hidup bebas, tanpa ada masker, tanpa harus selalu cuci tangan. Tapi sekarang semua hidup kita ini diatur. Dan ada beberapa orang merasa bahwa dia tidak mau ya, untuk hidup ini diatur-atur. Mau hidup bebas. Paulus pesan kepada Timotius, kamu harus sabar menderita. Karena Paulus sudah melihat perjalanan bagaimana dia mengiring Tuhan. Banyak orang yang tidak suka dengan pelayanannya. Banyak orang yang mungkin menjauhi Paulus. Banyak orang yang mungkin meninggalkan Paulus. Banyak orang yang memusuhi Paulus. Pesan yang kedua buat Timotius dari Paulus katakan, kamu harus sabar menderita. Kamu ini orang muda, tetapi kamu harus sabar menderita. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik
dari Kristus Yesus. Prajurit yang baik itu seperti apa Bapak Ibu? Ya, pengalaman yang saya lihat, sering saya ngobrol juga dengan teman-teman yang mendedikasikan hidupnya menjadi seorang prajurit, entah itu polisi, entah itu angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara. Menjadi seorang prajurit itu bukan sesuatu yang mudah. Pada saat mereka ditempa, pada saat mereka mungkin dilatih, itu yang penuh dengan dalam kehidupan mereka apa? Pasti penderitaan, ya. Pasti masalah, pasti mungkin sesuatu yang mereka merasa bahwa ini bukan sesuatu yang mengenakan bagi kehidupan mereka. Tapi kenapa prajurit itu bisa bertahan sampai pada akhirnya? Mereka lulus mendapat baret, ya, itu suatu kebanggaan buat mereka. Mereka mendapat pangkat, ya, mendapat penghargaan. Tapi kenapa mereka bertahan? Di dalam latihan mereka bangun pagi mungkin, naik gunung, turun gunung, nyeberangi sungai, laut, terjun dari udara, dari helikopter. Mereka hidup di hutan, di padang belantara. Kenapa mereka bisa kuat, bisa bertahan? Yang saya belajar dari seorang militer, dari seorang prajurit. Karena apa? Satu, mereka komit dengan pilihannya. Mereka komit dengan pilihannya. Ini pilihan yang sudah saya ambil. Ini cita-cita saya. Dan mereka punya goal. Itu yang luar biasa. Ini yang Paulus pesankan kepada Timotius. Kamu harus sabar mengalami penderitaan. Bapak Ibu, terus terang banyak orang sekarang ini tidak kuat menghadapi penderitaan ini. Banyak orang tidak sabar dengan penderitaan saat ini. Sehingga tidak, kita lihat juga, ya, banyak orang meninggalkan pelayanan. Banyak orang juga meninggalkan iman. Banyak orang meninggalkan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya yang selama ini sudah dipercayakan. Karena tidak kuat di dalam penderitaan. Makanya siang pada hari ini kita Bapak Ibu belajar bersama-sama. Ya, mari kita komit dengan apa yang sudah kita pilih di dalam kehidupan ini. Memang penderitaan itu ada. Tetapi kita ingat bahwa penderitaan itu sementara. Selagi kita hidup di dunia ini memang pusatnya masalah. Penderitaan itu pasti akan selalu datang, silih berganti. Tidak pernah habis. Kita lihat kalau dalam kehidupan dunia ini, bencana alam silih berganti. Termasuk penyakit silih berganti. Apakah kita merasa putus asa? Hari ini kita belajar bersama-sama. Tuhan katakan lewat firman. Sabar, kuat. Seperti seorang prajurit. Makanya prajurit itu seringkali identik dengan orang yang kuat. Hidupnya itu bertahan dalam kondisi apapun. Bahkan mereka tidak diberi bekal untuk makan, hidup di hutan. Tapi apa yang ada di hutan itu, ya, mereka bisa olah untuk mereka bisa makan. Artinya apa? Hidup bertahan itu kondisi apapun, baik atau tidak baik, kita harus kuat. Kita harus yakin. Kita harus terus teguh di dalam Tuhan. Seorang prajurit itu tidak akan kecut atau tawar hati. Karena dia sudah dilatih, sudah mungkin berdarah-darah. Ya, mungkin dia sudah sampai kepada tahap mungkin pernah sakit. Tapi tidak membuat dia patah semangat untuk terus berlatih. Sehingga dia pada akhirnya menerima apa yang menjadi pangkat dia. Menerima apa yang menjadi cita-cita dia sebagai seorang prajurit. Tidak pernah patah semangat. Seorang prajurit ini, ya, itu selalu membiasakan diri menghadapi kesulitan. Nah, banyak anak-anak Tuhan saat ini baru sedikit aja susah mengalami penderitaan.
sudah menyalahkan Tuhan. Sudah menyalahkan hamba Tuhan. Sudah menyalahkan gereja. Sudah menyalahkan mungkin keluarga. Di mana ya iman kita sebagai anak-anak Tuhan? Ini yang dilakukan seorang prajurit. Membiasakan diri menghadapi kesulitan. Dan seorang prajurit terus berjuang walaupun itu penderitaan yang dia alami. Karena dia punya goal tadi seperti awal yang saya katakan. Dia punya target, dia komit. Dan itu cita-cita dia. Dan Tuhan mau juga dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak Tuhan tetap sabar di dalam penderitaan. Tetap kuat, tetap bertahan. Jangan patah semangat. Jalani kehidupan ini. Terus berjuang. Mungkin saat ini kita tidak bisa melihat, belum melihat sesuatu yang baik. Tapi kita percaya kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memelihara kehidupan kita. Yang ketiga, kita belajar. Pesan Paulus kepada Timotius. Yang ketiga ini pesan yang penting sekali. Bagi Timotius, bagi kita anak-anak Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Seringkali kita tidak tahu, ditanya apa tujuan hidupmu? Wah, mengalir saja. Apa saja maunya Tuhan. Seringkali kita tidak tahu. Padahal sangat jelas pesan firman Tuhan buat kita. Kita lihat pesan yang ketiga. Tetap memberitakan Injil. Ini amanat agung juga. Pesankan firman Tuhan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Paulus katakan kepada Timotius, apapun itu kondisimu, tetap memberitakan Injil. Tetap memberitakan Injil. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Kita lihat 2 Timotius 4 ayat yang kedua berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Pelayanan tanpa pemberitaan Injil itu juga sia-sia Bapak Ibu. Kita rajin melayani, datang mungkin kita terima tamu, mungkin kita pemain musik, mungkin kita ini tim besuk. Tapi kalau kita tidak pernah memberitakan Injil keselamatan kepada orang yang haus lapar akan firman Tuhan, mereka tidak pernah diselamatkan. Mereka tidak pernah mendengar firman Tuhan itu. Dan pelayanan kita akan jadi sia-sia. Nah, pada hari ini firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita. Tetap kondisi saat ini mungkin bagi kita tidak enak. Bukan waktu yang tepat untuk kita memberitakan Injil. Tapi firman Tuhan sekali lagi berkata, beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Berarti tidak hanya pada waktu baik. Kondisi yang seperti ini juga kesempatan. Banyak cara untuk kita juga menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang butuh, yang haus. Paling tidak Bapak Ibu, karena kita punya banyak waktu di rumah. Apalagi dengan masa-masa saat ini, PPKM, ya, pembatasan kegiatan masyarakat. Kita punya waktu lebih banyak di rumah. Paling tidak, Injil itu kita sampaikan dulu di keluarga kita. Kita yang sudah berkeluarga punya anak, lewat mesbah keluarga kita kumpul doa, baca firman, saling mendoakan, saling mengingatkan, memperhatikan. Mungkin saudara kita, mungkin tetangga, komunitas kita. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, kita lihat COVID ini bukan jauh, bahkan bisa ada mungkin di sekitar kita. Dan apa yang kita lakukan buat orang-orang yang kita lihat, mungkin itu tetangga kita, mungkin itu teman gereja kita, apa yang kita lakukan? Di situ waktunya kita menunjukkan kasih kita. Sehingga waktu itu waktu yang tepat mereka melihat kasih Kristus lewat kehidupan kita. Yang kedua kita belajar, ya, tetap memberitakan Injil artinya apa? Giat, setia, taburkan. Pengkhotbah 11 ayat 6 berkata gini,
taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baik. Ini bukti kesetiaan kita. Wujud tanggung jawab kita dengan keselamatan yang kita sudah terima. Makanya orang yang sudah menerima keselamatan itu tidak perlu, kita jangan sampai diam. Kita terus giat, setia. Baik atau tidak baik, supaya orang melihat bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan bagi kehidupan mereka. Jangan pernah memberikan istirahat tanganmu. Lakukanlah, tebar saja firman Tuhan itu. Sampaikan saja. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu dalam kehidupan saya. Ya, mungkin anak-anak saya belum mengerti. Mereka cuma baca. Ya, sudah beberapa pasal, sudah beberapa kitab yang kami habiskan di masa-masa waktu yang ada ini selama pandemi. Hampir 1,5 tahun ini. Baca saja firman Tuhan. Perlu hafal. Yang penting mereka tetap setia baca firman Tuhan. Kita tidak tahu kapan mereka akan mengerti dan tahu sendiri akan belajar firman Tuhan. Ya, tabur saja, ya. Sirami saja, terus arahkan saja. Sehingga pada saatnya mereka bisa bertumbuh dengan baik. Itu waktunya Tuhan. Lakukan, beritakan firman Tuhan ini. Baik atau tidak baik, waktunya. Kita lihat yang terakhir Bapak Ibu firman Tuhan ini. Pesan yang keempat. Dari Paulus kepada Timotius sebagai muridnya. Yang keempat ini juga pesan yang penting buat Timotius. Tunaikan tugas pelayananmu. Ini juga sesuatu yang tidak mudah bagi kita Bapak Ibu. Makanya Paulus pesan penting buat Timotius. Dia masih muda. Mudah bagi Timotius untuk meninggalkan Tuhan. Dengan penderitaan yang dialami di dalam pelayanan. Mudah bagi Timotius untuk dia tidak bisa menguasai diri. Mudah bagi Timotius untuk mungkin tidak memberitakan Injil. Makanya Paulus katakan, tunaikan tugas pelayanan. Bapak Ibu, apa tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita saat ini? Mungkin dengan kondisi saat ini terbesit dalam pikiran kita. Kayaknya saya tidak bisa lanjut deh. Saya stop sampai sini. Kayaknya waktu ini tidak bisa deh. Ini kesempatan, mumpung kondisi seperti ini saya tinggalkan tanggung jawab saya. Mungkin itu pelayanan yang diberikan. Mungkin itu pekerjaan yang diberikan. Mungkin tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Kita punya alasan mungkin saat-saat ini untuk meninggalkan. Tapi firman Tuhan berkata seperti ini. Tunaikan tugas pelayananmu. Kisah para Rasul 20 ayat 24 berkata. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Artinya apa? Mewujudkan, memenuhi apa yang sudah kita lakukan. Tujuannya apa? Garis akhir. Sampai ke finish. Sampai ke garis akhir. Mungkin kita tidak juara. Tetapi Tuhan berkata gini, apa yang telah engkau mulai, harus engkau akhiri dengan baik. Mungkin kita dari lari maraton ini, mungkin kita bukan juara satunya. Tapi kita berlari dengan baik sampai ke garis akhirnya. Kita sampai ke finishnya. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita melayani Tuhan. Itu artinya kita apa? Hidup kita ini tidak egois. Bukan maunya saya. Tetapi maunya Tuhan. Fokus sampai garis akhir. Dan yang kedua kita belajar, ya, tunaikan tugas pelayananmu. Selain menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Yang kedua, kita tahu konsekuensi apabila kita tidak sampai selesai. Ibrani 10 ayat 38 berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ini peringatan yang tegas, keras buat kita anak-anak Tuhan yang dipercayakan Tuhan sudah menerima keselamatan itu. Kalau engkau undur, pesan firman Tuhan berkata, aku tidak berkenan kepadamu.
Bapak Ibu, di dalam kondisi dan keadaan seperti ini, harusnya kita semakin semangat, semakin giat, semakin setia menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita bukan orang-orang yang undur. Firman Tuhan ini sangat membekas secara pribadi buat saya. Ayat ini Bapak Ibu. Karena pernah suatu waktu di dalam melayani, hidup saya, di hati saya ada terbesit di pikiran saya untuk saya berhenti di dalam melayani Tuhan. Tapi ada satu teman ini bukan orang yang saya katakan sudah sangat rohani. Justru secara kerohaniannya masih sedang bertumbuh. Dia memberikan ayat ini kepada saya. Pak Ari, baca firman Tuhan ini. Saya pulang, saya baca, saya kaget Bapak Ibu. Ya, kalau engkau undur, maka Allah tidak berkenan kepadamu. Yang pertama kita belajar, tahu risiko bagi orang-orang yang kerjanya setengah-setengah. Kalau kita melayani setengah-setengah, kalau kita bekerja setengah-setengah, kita tahu risikonya. Pasti kita tidak mendapat perkenanan Tuhan. Pasti kita tidak dipakai lagi, bahkan dibuang, tidak dihargai lagi. Seperti Demas, dia meninggalkan pekerjaan Tuhan, dia hidup di dunia ini. Makanya Paulus katakan kepada Timotius, tinggalkan orang itu. Biar. Karena itu haknya Tuhan untuk menghakimi. Hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan yang sederhana. Kita belajar bersama-sama lewat pesan Paulus kepada Timotius. Yang pertama tadi berkata firman Tuhan ini, mari kita hidup ya untuk senantiasa menguasai diri dalam kondisi saat ini. Yang kedua, mari kita hidup sabar di dalam penderitaan. Mari kita terus memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Dan yang terakhir, mari kita selesaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita selama kita hidup di dunia ini. Biarlah pesan firman Tuhan pada pagi, siang, dan sore hari ini Bapak Ibu, pada hari Minggu ini mengingatkan kita supaya kita hidup dan kita menjadikan pertanyaan buat kehidupan kita. Apakah tanggung jawab saya selama saya hidup di dunia ini? Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari saya ajak kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami Bapa, lewat pesan Paulus kepada Timotius, untuk kami terus belajar menguasai diri di dalam kondisi dan keadaan ini. Untuk kami terus sabar di dalam penderitaan. Zona nyaman kami lagi digoncang. Tapi kami percaya kalau kami dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Untuk kami terus memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Dan pesan yang terakhir, supaya kami tuntas menyelesaikan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Mampukan kami Bapa, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini jatuh ke tanah yang gembur, firman ini boleh tertanam, bahkan berbuah. Dan lewat kehidupan kami, banyak jiwa boleh dibawa dimenangkan bagi Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, ya, puji Tuhan, Bapak dan kasih Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai hari ini, ya Tuhan tetap memelihara kita, ya. Kita tetap bisa sukacita di tengah pandemi yang mencekam, ya. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bu Bapak, memang pandemi mencekam, tapi biarlah kita tidak hidup dalam ketakutan. Karena kita punya Tuhan, Tuhan melindungi kita, ya, tetapi jangan kendor, harus tetap waspada, ya. Percaya kepada Tuhan dan hati-hati, maka kita akan selamat dari pandemi ini, ya. Puji Tuhan, Bu Bapak yang kasih Tuhan, terima kasih atas pelayanan worship leader, singer, pemusik, dan juga pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh
Pak Pendeta Ari atau Darius Hendrik, kiranya Tuhan memberkati hamba-hambanya pelan-pelan Tuhan, ya, untuk terus maju, terus melayani Tuhan di tengah pandemi ini, ya. Puji Tuhan, Ibu Bapak dikasih Tuhan, saya tidak bosan-bosan terlebih di dalam menghadapi pandemi yang kian melonjak ini. Ikuti protokol kesehatan, ikuti program-program pemerintah, ya. Tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, jauhi kerumunan, ya. Jangan malah gerombol-gerombol di kafe dan lain sebagainya, ya. Kalau bisa di rumah, ya. Kalau memang harus kerja, ikuti disiplin, ya. Jangan karena teman dekat atau keluarga kita kendorkan, ya. Jadi tetap ketat, ya, supaya kita bisa terhindar dari COVID ini, ya. Ibu Bapak dikasih Tuhan, dan saya ulang-ulang sampaikan, ya, bahwa COVID ini adalah penyakit. Jadi kalau ada yang kena, saya doakan tidak ada yang kena, ya. Gak usah malu, ya, hubungi sekretariat. Nanti tim diakonia akan mendoakan, akan memberikan bantuan-bantuan, baik saran, mungkin logistik apapun, ya. Mungkin dengan dari jemaat bisa membantu kepada jemaat dan lain sebagainya. Dan kita mari sebagai jemaat kita juga peduli, ya, saling membantu, saling mendoakan dimanapun kita berada, karena kita adalah satu keluarga, ya, keluarga dalam Tuhan, keluarga Gereja Bethesda Gateway, ya. Bapak dikasih Tuhan, jangan lupa dalam setiap doa kita sisipkan, doakan, ya, saudara-saudara kita, ya, gereja kita, pemerintah kita, sehingga dapat melalui, ya, pandemi ini dengan baik, semuanya dalam keadaan sehat, ya. Bapak dikasih Tuhan, minggu depan saatnya perjamuan suci. Oleh karena itu, ya, bagi ibu bapak yang membutuhkan hosti atau penanggur bisa mengambilnya di sekretariat, ya, pada hari kerja dan jam kerja, ya. Jangan lupa ibu bapak bisa mengambil sendiri ataupun mungkin rombongan ataupun titip, ya, bisa titip, ya, dengan keluarga, dengan tetangga ataupun bagaimana kita bisa mengambilnya dengan baik, ya. Ibu bapak yang kasih Tuhan, saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Saya undang ibu bapak untuk bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini, ya. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami naikkan syukur dan terima kasih kehadiran hadirat-Mu Tuhan. Atas selesainya ibadah kami pada hari ini, kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Dan Kau sudah berkenan berfirman pada kami, memberkati anak-anak-Mu yang dengan setia boleh beribadah, memberkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, baik worship leader, singer, pemusik, tim recording, dan hamba-Mu
Bapak Pendeta Ari yang sudah menyiapkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih, kami berdoa Tuhan, untuk umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kalau ada yang sakit apapun, termasuk mungkin ada yang kena COVID, dalam nama Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Ayo juga berdoa untuk umat-Mu, semuanya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada satupun yang terpapar COVID-19. Semuanya sehat, semuanya kuat, semuanya boleh tetap sukacita dalam mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan untuk rangkaian ibadah sepanjang minggu ini, ibadah Joyful Kid, ibadah doa malam, Solid, IOC, Dewasa Muda, FC, Tuhan juga memberkati. Terima kasih, kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa kami, pemimpin kami Tuhan, mulai pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Engkau berikan hikmat sehingga dapat mengatasi krisis ekonomi, krisis pandemi ini dengan secepat-cepatnya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Sebelumnya turunkanlah berkat-Mu atas kami Tuhan. Oleh karena itu Ibu Bapak sudah dikasih Tuhan, mari angkat kedatangan kita akhiri ibadah kita dengan berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Kudus, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.